beliau ya, aku akan sarankan kepada RK, kepada Kurnia, setelah itu kepada Rustam, kepada Rizal untuk mengajukan restoratif justice. Karena apa? Karena aku berusaha untuk mengajarkan kepada mereka, memberikan pencerahan kepada mereka. Ini nih, Egy Sujana dan Mehari Lubis, ini teman kalian sebetulnya. Pagi ini aku baru nonton salah satu video Kurnia di dalam podcastnya Abraham Samad. Kurnia sekarang mulai memuji-muji Bapak Jokowi. Dibilangnya Bapak Joko Widodo itu orangnya elegan. Dibilang Bapak Joko Widodo orangnya teratur. Kurnia ono opo? Kok mendadak baik toh? Mendadak respect toh kepada Bapak Jokowi? Dia katakan, gara-gara saya mengatakan bahwa Bapak Joko Widodo orangnya teratur, orangnya elegan, saya dibully. Banyak orang membuli saya. Ya walaupun berlawanan kan, saya harus katakan iya kalau memang iya, katakan tidak kalau memang tidak. Cie. Wah, kayaknya tercium-cium nih, kepengen RJ. Kurnia. Ya kita dengarkan nih, kita dengarkan. Jadi memang tiap hari di rumah Pak Jokowi itu orang antri panjang sekali sampai keluar-luar itu untuk bersalaman, sekedar berfoto, dan mereka menyediakan makanan kecil di depan gitu kan. Serabi gitu. Solo itu gitu. Oh, itu minuman. Setiap hari begitu Bu Kur ya? Iya, nampaknya begitu. Nah, jadi kan ada yang antri tuh. Ya. Nah, antri itu khusus tuh sudah berbentuk sendiri barisannya. Kami masuk, Pak Jokowi melihat kehadiran kami. Jadi dia kode gitu. Jadi silakan masuk ke dalam gitu. Jadi kami masuk ke dalam ruangan, sebegitu langsung automatically ruangan ditutup, pintu ditutup ya. Jadi yang parkir di luar yang untuk salam-salaman ya silahkan antri dulu gitu. Nah, kami masuk. Ruangan itu adalah ruangan yang paling kita sering lihat di mana Pak Prabowo pada bulan Oktober 2024 bertemu Pak Jokowi. Oh, ruangan itu ya. Jadi ada meja panjang dengan kursi berwarna hitam itu. Atau itu juga ruangan kalau menurut saya ya, di mana Pak Jokowi menerima para oligarki. Nah itu ruangan itu, menurut saya itu. Aguan pernah datang nggak di situ? Nampaknya seperti itu ya, dengan rombongannya gitu. Pak Jokowi sendiri tidak ditemani siapapun, dia di depan kami, sementara kami bertiga di meja seberangnya begitu. Ada seorang pengambil gambar, ya. Jangan dulu Bu, ya, berarti waktu Ibu Kurnia masuk di ruangan itu, kamera semua nggak boleh masuk? Tidak boleh. Jadi kami sudah bertiga aja. HP-nya Ibu Kurnia disimpan HP Damai, HP Bang Rizal, HP saya semua dimasukkan di tas saya. Yang tas saya dibawa oleh rekan saya di luar. Oh, jadi memang tidak bisa masuk ya? Tidak boleh masuk apapun. Kamera pun dilarang masuk ya? Tidak boleh. Nah, lalu di situ sudah ada yang memvideokan sendiri, sudah ada tertib itu ya. Jadi tukang videonya Pak Jokowi sudah siap? Sudah siap. Dan lalu di setiap, kebetulan ada dinding-dinding ya. Di dinding-dinding itu, setiap dinding itu ada pas pampres di situ dengan senjata lengkap. Berdiri? Berdiri, tapi tidak nampak. Jadi dia hanya ngintip sekali gitu kan. Nah, tapi saya baru sadar, oh ternyata ada Robocop di situ. Tertekan nggak Ibu Kurnia secara psikologis? Yang ada yang pas pampres buat senjata? Tidak, saya tidak tertekan. Ya, cuma saya heran saja apa perlu itu gitu kan. Nah gitu. Jadi Pak Jokowi di depan kami bertiga. Ya kan. Susun nih Bang Rizal. Nah Bang DHL nggak tahu kenapa nih taruh saya di tengah-tengah. Katanya untuk balance gitu kan. Nah Bang DHL di samping saya begitu. Terus pertama itu apa yang diucapkan Pak Jokowi? Nah jadi begini ya Bang. Saya itu kan orangnya apa adanya saja ya. Namanya kita baru pertama kali bertemu, tentu ketika nanti nih saya mau ngomong ke depannya, saya diprotes ini sama orang-orang yang mendengarkan kesaksian saya tentang pertemuan dengan Pak Jokowi itu. Karena kan saya mengatakan orangnya itu irit bicara sebenarnya dan sangat teratur ya. Nah, elegan saya bilang, itu saya diprotes. Oh, Bu Kurnia sudah mulai melemah katanya gitu. Sampai bilang dia elegan. Padahal enggak. Saya ingin mengatakan ini dia sangat hati-hati sekali. Karena yang dia hadapi ini orang yang tidak sejalan dengan dia kan begitu. Dan boleh dikatakan lawannya. Jadi saking terbelahnya masyarakat, saking masyarakat sudah marah sekali ini, saya bilang begitu, saya dibully. Tapi tidak apa-apa. Jadi dianggap Ibu Kurnia ini sudah melemah. Nah, melemah ini. Setelah ketemu Jokowi. Nah itu padahal tidak begitu. Kan walaupun kita tidak setuju, tidak sepakat, tidak boleh kita tidak mengatakan yang benar kan begitu. Ya? Betul. Nah jadi kalau memang kita tidak sepakat kan kita tidak boleh mengatakan yang tidak benar. Kok baru sekarang sih ngomongnya? Kemarin-kemarin kemana aja?
Kemarin Kurnia, kau membawa masa ke Colomadu, ke depan rumah Bapak Joko Widodo, di mana akan membangun rumahnya. Teriak-teriak di sana, ini hasil rakyat, keringat rakyat, segala macam. Tapi tunggu dulu, aku nanya dulu, ikutnya kau ke sana? Aku nanya dulu, ikut nggak? Yang kemarin ribut-ribut sama tukang parkir. Sekarang kau puji-puji Bapak Joko Widodo orangnya teratur, Bapak Joko Widodo orangnya elegan. Hati-hati loh, nanti kau tertarik datang ke sana lagi. Nanti mulailah itu Roy Suryo kan bikin berita, bukan cuma dua tuyul yang datang ke Jin Ibrit, 5 tuyul datang ke Jin Ibrit. Aduh, 5 tuyul. Takutnya nanti Roy Suryo bikin gitu, bawa lukisan lagi dia. Tahu sendiri lah kok bagaimana kawanmu itu kan begitu. Nah, sekarang kita nggak tahu ya kan. Aku perhatikan ya, mereka ini sudah terbelah 3 ya kan. Egy Sujana, Damai Hari Lubis ya. Roy Suryo, Rismon Tiva ya. Setelah itu di sini ada RRK, di sini RRT, di sini RRK. RRK itu ya apa namanya, Rizal Fadila, Rustam Effendi sama Kurnia kan begitu. Nah, ini kayaknya orang ini sudah apa ya, memilih jalan masing-masing. Karena apa? Ya, kemarin itu ya RRT pergi memohon SP3 ke Irwasum. Itu nggak ikut ini si Rizal Fadila, Rustam sama Kurnia nggak diikut sertakan. Beda tim pengacara. Aku nggak tahu ya kan, nggak diikutkan apa karena memang ya yang 3 ini ya, Rizal, Rustam, Kurnia ini ada kemungkinan RJ gitu loh. Nah makanya sekarang itu pendekatannya itu lewat podcast aja dulu. Bapak Joko Widodo elegan, Bapak Joko Widodo teratur. Saya dibully loh gara-gara ngomong begitu. Waduh, luar biasa. Bapak Jokowi kayaknya ada yang mau mendekat nih. Tapi Kurnia minta tolong dalam minggu-minggu ini jangan dulu, karena Bapak Joko Widodo lagi di India. Ya, beliau sedang menghadiri acara New Bloomberg Economy di India. Udah di WA-nya aku kemarin. Opung Parvela, kalau mau main-main ke rumah jangan dulu minggu ini ya. Nggak bercanda. Aku lihat dari berita aja, dari berita. Nah, kalian tahu ya, kemarin siapa namanya itu, si Egy Sujana, ya kan? Egy Sujana mengatakan ya, dari mulut Egy Sujana sendiri mengatakan bahwasanya Refli Harun itu seperti orang kurang ilmu. Karena apa? Dia mohonkan SP3, harusnya ke penyidik, dia pergi ke Irwasum. Kita dengarkan ini. Kemarin Refli Harun bilang kasus Bang Igan sudah SP3, otomatis dia menganggap Rosyuro dan kawan-kawan juga harus ikut dihentikan kasusnya ini, Bang. Ya. Gimana tuh tanggapannya nih? Ya, Refli Harun adik saya lah, gitu. Tapi klaim dia ahli tata negara membuat dia jadi salah jalan gitu. Ibarat gini, Refli punya duit banyak, oke? Kalau punya duit banyak, taruh di bank kan? Dia datang ke pos Hansip, bagaimana? Masa bawa duit kalau ke pos Hansip? Ya, tidak mengurangi hormat Refli, kamu debat sini, gitu. Nggak ada ininya. Karena begini, dia ke Irwasum mau ngapain? Irwasum itu pengawasan umum, gitu. Ngapain ke pengawasan umum? Nggak ada. Buat malu. Kalau mau membicarakan SP3, kan harus bicara SP3 kan? Egy dapat kok, gua enggak gitu. Lo kesini dong penyidik. Nih penyidik. Tempatnya di sini, bukan ke Irwasum. Itu tadi bawa duit ke pos Hansip, bukannya ke bank. Ya,
Gimana sih itu? Kita ke polisi malah dicurigai. Nah, kita ke polisi dibilang termol lah apalah, astagfirullah. Kita dapat SP3 dibilangnya cacat. Katanya di bawah Cacat di atas. hukum. Cacat Tapi hukum. cacat hukum kok ditiru? Katanya Itu satu ya, enggak benar. Yang Bahwa- kedua, Sebentar dulu Refli Harun. Itu Elidaneti itu senang kali kayaknya itu ngetawain kau. Jadi memang betul dari kemarin ya ada beberapa hal yang menunjukkan si Refli Harun ini seolah-olah memaksakan dirinya itu seolah-olah hebat gitu loh. Seolah-olah memaksakan dirinya itu paham semuanya gitu loh. Dikatakanlah kalau misalnya di atas 5 tahun nggak bisa RJ, nggak bisa SP3, ternyata bisa. Ya kan? Setelah itu mengatakan bahwasanya, ya kan, kalau misalnya mereka itu satu bandeling, ya kan, ke-8 tersangka ini satu bandeling. Jadi kalau misalnya, misalnya 2 di SP3 semuanya harus secara otomatis SP3. Padahal Pak Rifai sendiri mengatakan bahwasanya kuasa hukum mereka itu tidak satu bandeling. Mereka ini dilaporkan dengan peristiwa yang terpisah. Makanya mereka memiliki ada 31 alat bukti yang berbeda. Kan begitu. Nah, begitu juga ketika mereka bukan memperkerjakan sih, mendatangkan Din Samsudin. mendatangkan Din Samsudin dan juga Ogro Seno, ya kan? Mereka itu katanya seolah-olah dapat ilham. Masa hanya untuk menganalisa itu aja perlu ilham dari seorang Din Samsudin dan Ogro Seno? Sementara dia lawyer katanya, ya kan, ahli tata negara yang berubah menjadi ahli pidana. Iya kan itu. Baru berikutnya, ya kan, dia itu mengajukan surat permohonan, ya, SP3 bukan ke penyidik, ke Irwasum. Sementara setiap orang mau SP3 itu ke penyidik. Itu pun juga didahului dengan adanya RJ. Apa dikatakan? Mana bisa orang SP3 ya dengan alasan hanya dimaafkan saja. Ya kan begitu. Kami datang dengan atas nama hukum, katanya begitu, ya kan. Restoratif justice itu bisa dicapai. SP3 bisa dicapai atas nama hukum. Atas nama hukum, semuanya ya atas nama hukum. 2 bandeling kan, satu bandeling, satu bendel kan. Ya, betul. Nah, pakai ilmunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu bendel dalam satu kasus. Oke? Dalam satu kasus, misalnya perampokan, perannya beda-beda nggak? Iya. Beda, nggak bisa. My sister ini sama nama lu? Yoni sama Arga main disamain, ya nggak bisa dong. Hukum itu melekat pada diri orang apa dan berbuat apa. Siapa berbuat apa, itu hukum. Masa aku nggak berbuat yang ijazah ya? Saya nggak berbuat tentang S1. Enggak, saya bantu dia malah. S1 saya bantu karena ditopang oleh Rijal Fadila yang siap-siapin data-data atas nama TPU. Saya bantu, tapi saya concern tetap yang SMA. Nah, urusan yang SMA sudah selesai, sudah inkrah, sudah dapat kasasinya. Dihukum 4 tahun Bambang Tri dan Gus Dur. Ya sudah, buat saya sudah inkrah. Nah, tinggal yang menjadi persoalan Roy. Dan Roy berani klaim-klaim 99,9% palsu. Kau minta SP3? Ke pengadilan dong, Roy. Gentle dong. Ya. Kok malah ini jatuh saya dihalang-halangi, saya dianggap demi Allah saya nggak menghalangi, saya dukung Roy, lo bongkar terus lo, gua dukung lo Roy, ya kan? Aku kasih support. Dia pernah ketemu di TIS, udah bang kalau sama abang saya nggak berani ngelawan, sekarang dia ngelawan gue, so gagu lo Roy, aduh ya Allah Roy. Berarti abang nggak merasa jadi satu banding dengan Ya kagak lah, beda bang. Ente lihat aja. Iya. Pemeriksaannya dibedain klaster 1, klaster 2. Ya. Kok satu bedeling mana itu ilmunya tuh? Ilmunya di mana sih Refli itu? Bukan so jago Refli. Refli ilmunya di mana?
Ditantang itu ilmunya di mana? Dari komisaris, dipecat jadi komisaris, dipecat nggak kerja jadi YouTuber. Jadi YouTuber, sekarang jadi lawyer. Maksudnya begini loh ya. Sekarang begini, kalau kau mau jadi lawyer Refli, ya kan? Kau kalau bisa kau kuliah dulu, ya kan? Kuliah dulu untuk mendalami hukum pidana dan hukum perdata. Ambil spesifikasi lah. Kayak gini kan malu-maluin jadinya. Bukan aku yang bilang ya. Bukan aku yang bilang tuh. Yang kau bilang katanya kurang ilmunya tuh Egy Sujana tuh. Kita juga belajar hukum soalnya. Jadi tolonglah, jauh lebih lu belum belajar hukum, gue udah belajar hukum. Apa jauh? Apa Jadi perlu? poin pentingnya konsep tahu diri lah. Lu tuh di mana, gue di mana. Tahu batas lah. Lu kalau nggak sanggup, nggak ikutin mainan seperti gue ini, lu jangan ikutin, lu tenggelam lu. Ya, level gue udah presiden, bukan lu lagi. Bukan gue sombong gitu. Apa perlu mereka datang ke Solo Nah, udah, gue males makanya gini. Gue nggak mau. Yang penting itu urusan dia. Saya nggak mau mempengaruhi mereka ikutin saya. Tapi faktanya dia udah ngikutin saya. Tapi salah jalan, ya ke pos hansip, bukannya ke polisi sini. Jadi itu saya kira bandingannya. Ada lagi? Ibu Eli Daneti gimana Bu melihat? Nah, kalau Bu Eli aja. Enggak harus sama Abang. Abang didampingin gitu ya. Gimana mungkin Ibu Eli Daneti melihat Refli Harun yang ingin dianggap satu banding dengan Bang Egy ini, sehingga mereka otomatis harus disertakan juga dalam SP3 ini. Setuju gak Bu? Ya, dia itu kan masuknya kan belakangan. Dia tidak memahami apa konsep awalnya. Sementara klaster 2 itu lari dari konteks. Dia main sendiri. Konteks dasarnya kan Bang Egy minta bantuan ahli. Nah itu tidak terrealisasi. Nah stop. Dia kok jalan sendiri, main sendiri. Saya pakai ahli. Namanya Dr. Musaki. Datang ke sini menjelaskan dalam arti bentuk konsep. Jadi dinyatakan saya tidak pantas jadi tersangka. Itu yang saya pegang. Itu yang saya bawa ke depan Jokowi. Nah mereka mau ngapain tiba-tiba mau ke Irwasum disamain sama kita? Ya. Itu maksudnya. Terus Ya, tambahin lagi. Ya, jadi bagi saya saat ini mereka jangan dulu mencaci maki, jangan menghina, jangan merendahkan, jangan bilang cacat hukum. Sementara mereka jilat ludahnya sendiri. Hari ini kita dibilang cacat hukum. Kenapa? Lebih di atas 6 tahun. Nah, di atas 5 tahun. Nah, sekarang dia jawab lagi, perkara ini di bawah 5 tahun. Nah, itulah maka kami mendapatkan RJ, mendapatkan SP3. Jadi pelajari dulu. Kalau nggak ngerti, tanya dulu apa langkah-langkah kami untuk mendapatkan RJ tersebut. Supaya pelajarannya tepat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Nah, tentang keselarasan undang-undang yang lama dengan yang baru. yang baru. Jadi ada azas di situ untuk keselasiannya itu. Itu dan yang dimaksud dengan pasal 160 tentang penghasutan memang itu 6 tahun. Di undang-undang yang baru cuma 4 tahun. Ya. Jadi jangan aduh ya Allah. Udah capek sih kalau ngajarin yang belum Tapi umurnya begitu. bukan sekedar capek. Capek saya yang ngajarin yang belum umur katanya. Aduh, Refli Harun dengar ini. Kalau dibilang katanya belum cukup umur katanya. Belum umur. Memang betul Bu Elida setuju. Ya, aku juga menganggapnya seperti itu, ya kan? Karena apa? Refli Harun ini tidak menguasai masalah. Karena apa? Dia naik di tengah jalan. Naik di tengah jalan dia. Udah naik di tengah jalan, merasa pintar, merasa jago. Beginilah jadinya. Kan begitu, ya. Jadi, kalau bisa dikatakan sih, ya, mereka ini memang udah gak kompak lagi. Kalau menurutku, ya karena apa? Egy Sujana berjuang sendiri, berhasil, ya dapat SP3. Nah RRT begitu juga berjuang sendiri, ya kan? Kayaknya gak berhasil nih. RRK Rizal Rustam dan juga Kurnia ini berjuang sendiri kayaknya nih, ya kan begitu?
Karena apa? Karena beda tim mereka ini, beda tim kuasa hukum gitu. Tapi sekarang begini, aku jujur aja aku bilang sama kalian. Kalau aku jadi jadi kuasa hukum Kurnia ini, ya, aku akan meyakinkan klienku, ya, untuk melakukan RJ. Karena apa? Karena di pertengahan jalan sudah kelihatan bahwasanya Rismond, Roy dan Tifa, ya, mereka tidak mau, ya, satu perjuangan dengan ini. Ya, karena apa? Kurang tahu apakah karena memang beda klaster ataukah memang di tengah jalan mereka sudah berbeda arah tujuan, di tengah jalan mereka sudah beda visi dan misi, kan begitu, kurang tahu ya. Tapi harusnya maunya ya kan seperti contohnya Abdul Ghaffar Sangaji itu. Kalau aku jadi beliau ya, aku akan sarankan kepada RK, kepada Kurnia, setelah itu kepada Rustam, kepada Rizal untuk mengajukan restoratif justice. Karena apa? Karena aku berusaha untuk mengajarkan kepada mereka, memberikan pencerahan kepada mereka. Ini nih, Egy Sujana dan Mehari Lubis, ini teman kalian sebetulnya. bukan RRT. Nah, aku juga akan meyakinkan kepada mereka, lihat tuh, RRT pergi ke MK sendiri, berjuang sendiri, saksi sendiri, mencari saksi ahli sendiri. Pokoknya itu mereka hanya berjuang untuk mereka. Udahlah, kita selesaikanlah urusan kita, biar mereka lanjut terus. Maunya begitu. Maaf. Egy Sujana sebagai kepala TPUA dan Damai Hari Lubis, orang yang datang, Damai Hari Lubis, ya, orang yang datang ke rumah Bapak Joko Widodo pada bulan April kemarin, itu saja diampuni. Bukankah Kurnia, Rizal Fadila juga datang ke rumah Bapak Joko Widodo kemarin? Harusnya Bapak Joko Widodo itu mendapat kesan. Dan juga Bapak Joko Widodo itu sudah membuka pintu hatinya, membuka pintu maafnya kepada kalian. Sudah secara gamblang mengatakan bahwa saya boleh yang lain itu saya maafkan kecuali yang 3 itu. Sudahlah, ya kalian itu sudah pikirkan keselamatan masing-masing. Itu kalau aku jadi Abdul Ghaffar Sangaji. Nggak tahu kalau pendapatnya si Ahmad Kozinudin. Nggak tahu kita apa visi misinya. Karena ini orang ya nggak peduli kliennya masuk penjara mau 5 tahun, 7 tahun, 100 tahun, nggak peduli. Yang penting dia tenar. Kata Eli Daneti. Bukan kata gue. Aduh, udahlah. Nah, sekarang ini nih ya, ditanya juga nih kemarin sama Egy Sujana, ditanya wartawan, bagaimana pendapat Pak Egy Sujana mengenai kedatangan Din Samsudin dan juga Ugrosena. Aduh, Pak Din Samsudin, gimana sih Pak Din Samsudin? Roy Suryo didatengin, giliran kita nggak didatengin. Komplain Egy Sujana. Pak Egy, itu kan Pak Egy, ya kan, yang dianggap anak sama Din Samsudin itu si Tifa, bukan Bang Egy. Kan itu pernyataannya kemarin. Itu tinggal polisi bertindak. Ya. Karena dia sudah nyatakan nantang. Kalau polisi nggak bertindak, ya lihat saja lah, kita punya cara kok. Yang dibenarkan oleh hukum ya, dibenarkan oleh hukum, bukan barbar. Karena Islam itu punya hukum. Hukum Islam itu bermoral yang sangat tinggi. Kalau dia minta maaf, kita maafkan. Tapi kalau dia belagu, ya sikat dong. Perintah Quran kok, Al-Hujarat ayat 9. Al-Hujarat ayat 9. Baca itu, dikutip itu. Sekarang ada pertanyaan? Bapak, bagaimana menurut Bapak, apakah soal Din Samsudin jadi saksi ahli soal ini? Kalau soal saksi ya hak dia lah. Cuma yang saya protes kepada Ugroseno, Pak Ugroseno yang saya hormati, mantan Wakapolri, dan Pak Din Samsudin, tokoh agama yang sangat dihormati, kalian itu adil dong. Kenapa kesannya kalian bela si Roy? Kok ketika Egy Sujana DHL dibeginikan kalian nggak pernah datang ke saya, nelpon juga enggak, ya? Apa dong bela dong? Apa kok nggak ada? Kok tiba-tiba datang ke sini ke Irwarsum? Gimana sih logika hukumnya? Irwarsum kan bukan urusan begitu. Di internal urusan tentang pengawasan umum, bukan urusan tentang
jadi tersangka atau tidak. Kalau mau minta SP3 dihentikan ke penyidik. Kok kayak nggak ngerti hukum ya kan sih? Ya. Ke penyidik dong minta. Gimana itu? Tapi anehnya si Roy Suryo mengecam kami, bahkan maki-maki kita, bahkan bilang kita pengkhianat, kita pecundang. Kok cara saya ditiru? Bagaimana sih? Bagaimana coba otaknya yang waras tuh? Yang waras yang memfitnah-fitnah saya tuh. Kenapa lu gak persoalin si Roy itu? Kok sekarang nelan ludahnya sendiri? Dia telah bunuh diri dengan situasi ini. Dia telah bunuh diri dengan situasi ini. Dia telah bunuh diri. Memang betul sih sebetulnya Roy Suryo ini menjilat ludah sendiri. Kemarin dia bilang, apa itu? Nggak ada cacat hukum. SP3-nya Egy Sujana itu cacat hukum. Nggak ada. Nggak ada itu. Oh, nggak. Nggak ada, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dua tuyul mendatangi Jeniprit. Katanya cacat hukum kok Egy Sujana keberatan, jangan ditiru. Kalau cacat hukum, jangan ditiru pakai cara lain kowe. Cara lain gitu loh. Bang Egy, maksudnya gini Bang Egy, mereka juga udah bingung kayak mana caranya. Mereka sudah bingung. Sekarang itu mereka di podcast ya, itu mereka itu kebingungan menjawab orang, ya kan? Ketika dari Bapak Kubu Jokowi ini mengatakan, udah Mbak Tifa tenang aja, Roy Suryo tenang aja. Nanti kan pada saatnya kan SP21 kan, itu akan dilimpahkan lagi ke kejaksaan setelah semua berkas-berkas dilengkapi. Ya udah habis saja persidangan. Lalu apa komentar perkara? Yang ini termulnya komentarnya gitu-gitu terus. Hadapi persidangan. Ya ini komentarnya termul ini. Ya mau komentar apa lagi? Apa menes ini komentar ke? Hadapi dong. Kalian kan gentleman. Respon bilang apa? Joko Widodo. Oh, jangankan persidangan. Bertaruh nyawa pun saya mau. Roy Suryo juga mengatakan begitu. Apa itu? Relawan yang lapor. Kalau memang gentleman, ayo Joko Widodo lapor sendiri. Begitu dilapor ke Polda Metro Jaya berproses, minta diberhentikan. Mana? Ada aja. Wes sak mestine ati iki nelongso. Nelongso dene nelongso, ya kan? Jadi itu dia. Jadi sebetulnya apapun yang kalian lakukan itu ibaratkan kalian itu sedang menjaring angin. Apa artinya menjaring angin? Sia-sia gitu loh, ya sia-sia. Jadi berbagai usaha yang kalian lakukan itu sia-sia. Tapi yang lucunya begini, ya lucunya begini. Kubu Roy Suryo melaporkan Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis, kan begitu. Kubu Egy Sujana melaporkan ya Roy Suryo dan juga Ahmad Kosidudin. Kan begitu. Ahmad Kosidudin, Roy Suryo, Egy Sujana, Damai Hari Lubis. Kita tunggu ya. Kurnia melaporkan Tipa melaporkan Rustam melaporkan Rismon melaporkan si Rizal Fadila melaporkan si si Dokter Tipa. Jadi semuanya tersangka ini saling melaporkan, ditangkap, ditahan, nggak ada lagi yang masuk mengikuti persidangan Bapak Joko Widodo. Nggak ada lagi. Semuanya disidang oleh karena permasalahan yang berbeda. Itu seru itu. Nah, jadi sidang pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Bapak Joko Widodo ditunda beberapa tahun setelah mereka bebas dari penjara. Ya kan, luar biasa kan? Itu makanya aku bilang permainan Bapak Joko Widodo itu permainan para dewa. Cara main beliau itu cara main dewa-dewa, nggak kebaca sama manusia biasa itu. Kalian semua kan manusia biasa kan? Nggak kebaca sama kalian. Bapak Joko Widodo itu levelnya negara Uni Eropa, Amerika Serikat, China,
Korea Utara, Korea Selatan, negara-negara Arab Saudi. Itu permainan Bapak Joko Widodo. Kalian nggak level. Gue bilang sama kalian, suka nggak suka, setuju sama nggak setuju, Bapak Prabowo belajar banyak dari Bapak Joko Widodo. Iya, sedangkan sama Bapak Prabowo kalian takut kan? Harusnya kalian lebih takut lagi sama Bapak Jokowi. Karena apa? Master. Itu dia, oke? Jadi itu dulu dari Bung Parvela. Kita akan ikuti terus perkembangan selanjutnya dan kita akan lihat apakah Kurnia, Rizal Fadila dan juga Rustam Effendi akan berujung kepada restoratif justice. Kita akan lihat. Itu dari Bung Parvela. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, menjadi kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.